Keadilan untuk Cantika. Keadilan untuk Cantika. Keadilan untuk Cantika. Keadilan untuk Cantika. Aduh Gusti, kelakuan. Jaksa kok letoy, gedung megah tapi isinya tumpul. Kasus kakap mentalnya kompromi melulu. Sibuk pencitraan tapi integritasnya palsu. Disiram air mata rakyat langsung luntur semua. Reformasi, birokrasi, tapi kok mentalnya kayak pelakor keadilan. Lebih berani ganti daster daripada terima suap. Hukum jangan kemayu sama koruptor. Kami kirim nyali buat yang kecut. Nih pakai sulap biar bersih sekalian. Lebih berani ganti daster daripada terima suap. Hukum jangan kemayu sama koruptor. Kami kirim nyali buat yang kecut. Biar melek, jangan cuma tebar pesona. Keadilan untuk Cantika. Keadilan untuk Cantika. Konspirasi Karpet Merah menggugat jaksa dan residivis pelindung pemerkosa. Salam Indonesia. Jumpa kembali bersama saya Moh Gunawan Abdillah di studio EZI TV. Tema kali ini mengangkat tentang kriminalisasi juga ayah korban daripada kekerasan seksual di Bogor. Namun saat akan membawa kasus ini ke arah yang benar, beliau rekan kita Abah Ade dikriminalisasi, diteror, bahkan diancam. Kita langsung bincang-bincang dengan Abah Ade mengenai background kasusnya sampai nanti soal pengancaman. Oke, selamat siang, Mbah. Jadi turut prihatin ya atas kasus Ananda yang memang harusnya para penegak hukum kita itu mengawal, melindungi. Artinya korban bukannya dipersulit malah dibuat kayak bola pingpong. Bahkan atas nama undang-undang juga mereka juga sibuk membuat alibi bahwa mereka benar, tapi kebenaran itu tidak diuji. Jadi kasus yang Ananda C ya kita sebut aja ini kan putusannya kan sangat-sangat kontroversi nih. Sebenarnya apa sih yang terjadi, Bah? Gini, dalam wilayah anak di bawah umur yang di mana anak usia di bawah umur yang mendapatkan tindak kekerasan seksual itu kan ada dua undang-undang, undang-undang anak dan juga undang-undang yang baru disahkan yaitu TPSK, tindak pidana kekerasan seksual. Nah, problemnya adalah undang-undang ini ada tapi tiada. Kalau yang saya pahami ya, artinya apa? Undang-undang ini dipahami, ditafsirkan dengan berbeda antara satu kesatuan dengan yang lainnya. Contoh polisi memandang undang-undang ini dari sudut sebelah mana, jaksa sebelah mana. Nah, makanya memang dari awal saya tidak mengikuti karena kan gini, posisi saya kan orang tua korban. Yang namanya korban itu oleh negara diberikan pendampingnya yang namanya jaksa penuntut umum. Ya, jadi ini poin dulu nih. Jadi walaupun saya pengacara, saya punya pengetahuan sebagai orang hukum, tapi kan negara KUHP mengatur di mana jaksa penuntut umum adalah yang mendampingi korban, anak korban. Harusnya dari awal anak korban itu didampingi dari mulai kepolisian sampai dengan peradilan itu diberikan hak-haknya. Kayak gitu. Nah, saya tidak mulai dari proses kepolisian, bukan itu, karena yang saya temukan adalah pada saat di persidangan. Saya masuk ketika diminta menjadi saksi. Makanya kemudian ketika saya jadi saksi, saya bilang ke majelis sidang, saya bilang saya ditanya sebagai apa? Saya sebagai pengacara, tapi karena saya tahu posisi saya sebagai pengacara dan juga sebagai orang tua anak korban, maka saya menyerahkan semua kepada hakim, majelis hakim dan juga kepada jaksa penuntut umum agar ini hukum proses dikawal sebaik mungkin, kan kita kan seadil-adilnya. Nah, yang menjadi pertanyaan saya dari awal adalah tidak digunakannya undang-undang TPSK. Ya, mereka menggunakan undang-undang yang lain. Tapi oke lah, karena buat saya, tadi saya bilang saya pasti akan melihat hasil akhir putusannya. Karena jujur, kalau mau saya ungkap, sebetulnya nggak etis, tapi gini deh.
dari awal memang ada motif uang di sana yang dibunyikan oleh seorang oknum kepada saya agar berkoordinasi dengan JPU. Saya ada buktinya. Baru kali ini saya ngomong nih, ya. Nah, saya pikir sebagai orang hukum yang baik saya bilang sama dia, janganlah bro, nanti saja kan gitu kan. Kita lihat dulu ke depannya kan gitu kan. Nah, saya nggak tahu tiba-tiba kebetulan di hari yang berbeda saya ada acara di kampus saya. Nah, sidang saya serahkan ke istri saya untuk dikawal. Maka ketika ada beberapa poin di sana yang saya anggap kurang, saya berikan istri saya beberapa arahan. Contoh, mendorong pengajuan restitusi. Karena itu bagian daripada hak anak korban. Kedua, saya pasti akan melakukan banding, ya kan? Walaupun katakanlah saya agak aneh ketika tuntutan seorang jaksa 6 tahun dikabulkan 6 tahun. Padahal sungguhnya ini kan perbuatan pada anak di bawah umur, kan gitu. Dan menggunakan kamera, divideokan, ditakut-takuti, diteror, artinya ini ada pasal berlapis. Ditambah lagi pelakunya adalah residivis, sekalipun dia anak. Nah, artinya akan sangat memberatkan dong. Tapi kan saya tidak mau intervensi, makanya saya biarkan nih. Nah, saya baru tahu ketika pengajuannya ditolak oleh hakim dengan alasan tidak ada kwitansi. Tapi perlu diingat Mas Gun, karena saya orang hukum, pada saat pengajuan setelah sidang pertama saya sebagai saksi, selain kepada istri saya suruh bawa ke sidang, saya bawa juga ke LPSK. Artinya karena undang-undang kan memberikan pintu di persidangan lewat jaksa, ya kan, atau lewat LPSK negara dalam hal ini. Nah, ternyata dugaan saya nggak salah. Ketika itu ditolak, padahal sudah ada rekomendasi awal dari LPSK harusnya dijadikan. Oke Pak, acuan. kita pelan-pelan dulu Pak. Jadi kan ini kita baru tayang pertama kali di SCTV. Jadi mungkin pemirsa SCTV ini pengen mendengar langsung dari Abah kronologisnya, termasuk tadi kan ada dugaan di awal-awal si oknum jaksa minta, terus sampai akhirnya diancam. Nah, ini dari awal peristiwa Ananda C yang memang oleh pelaku yang residivis ini hingga sampai pengadilan kan sempat ditunda-tunda tuh karena kan ada kasus di Solo. Nah, mungkin 2 tahun. Mungkin Abah bisa bercerita sampai kemarin sampai manggil Abah secara khusus. Maksudnya biar teman-teman Polri di Polda Jabar juga bisa mendengar bahwa kasus yang memang sudah disuratin kemana-mana ini murni dari orang tua korban yang ingin anaknya itu mendapat keadilan. Jadi untuk para penegak hukum semoga bisa berjalan di relnya, bisa melihat juga case-nya ini bahwa ini adalah harusnya disesuaikan dengan koridor hukum, bukan bantah-membantah dengan pasal-pasal yang memang ambigu. Silakan, Mbak. Ya, memang sampai dengan hari ini banyak teman-teman hukum ataupun yang ngerti hukum bilang gini, oh si Abah ini goblok and tolol. Ya, goblok and tolol. Kenapa? Saya dianggap menolak putusan atau enggak, saya menghargai putusan hakim karena orang hukum menghargai, dan saya akan upayakan apapun caranya agar ini banding atau apalah kan gitu. Cuman yang saya protes adalah ketika saya menemukan perjalanan hukumnya yang saya anggap ini dilakukan oleh oknum, gitu ya, dan tidak memperhatikan hak-hak korban. Makanya tadi saya bilang dari mulai prosesnya kita anggaplah P21. Kalau jaksa ini cerdas dan kemudian menyalahkan kami sebagai orang yang kenapa nggak dikawal dari awal, kenapa nggak segala macam, dan itu bukan wilayah kami. Undang-undang TPSK yang harusnya dipakai itu mandatorinya adalah jaksa dan hakim, bukan orang tua korban, bukan pengacara. Nah, kalau saya kemudian melaporkan kemana-mana dan saya dianggap goblok, yang lebih goblok adalah orang yang saya tahu, yang mungkin saya anggap itu adalah agen-agennya oknum-oknum
Ya biasalah ya, di hukum itu kan ada kayak begituan. Nah, ketika saya memulai proses mempertanyakan putusan secara normal sebagai orang tua korban, saya berkirim surat kepada JPU. Ya, keberatan namanya, surat keberatan atas putusan banding. Itu kan berlaku selama 7 hari, tapi tidak ada konfirmasi sama sekali. Seakan-akan cuek, buang badan. Ya. Lalu kedua, dia mengarahkan kami ke PMH, gugatan perdata, perbuatan melawan hukum. Intinya sebetulnya adalah kita meminta pertanggungjawaban orang tua pelaku. Oke, kita ikuti. Tapi problemnya kan sekarang ini saya kan butuh berkas, butuh informasi dan sebagainya yang saat itu masih dipegang oleh jaksa. Ya, makanya saya akan ambil alih sebagai pengacara korban kan gitu kan, atau saya tunjuk siapa kan gitu. Tapi berkas itu nggak dikasih. Ya. Dan itu baru dijawab pertanyaan saya setelah sebulan. Kan artinya ada upaya apa dong di situ. Ya. Nah, yang ketiga, saya mencoba lagi nih memakai jalur pendekatan yang lebih persuasif, ya, bersurat lagi sampai kemudian ada, kalau nggak salah ada mediasi yang diajukan oleh teman-teman yang ada di kepolisian. Saya datangi kantornya dengan membawa 4 memorandum dan berita acara. Yang anehnya mereka nggak mau tanda tangan, nggak apa-apa, karena buat saya itu hak saya mempertanyakan yang belum saya dapat, mempertanyakan langkah lanjutannya. Dan di situ anehnya adalah ketika saya nulis poin 4 mengupayakan retribusi lewat jalur LPSK. Lu tahu nggak? Oknum ini dengan girang bilang kalau begitu saya akan dorong yang nomor 4 saja, bah, katanya. Loh, lalu kerja jaksa apa dong? Hah? Itu kerja kami, kerja keluarga yang mengajukan juga bersamaan pada saat ke pengadilan dan juga ke LPSK. Dan sampai hari ini alhamdulillah, kalau Mas Gun, kalau saya mau egois, kalau mau saya anggap rakus gitu ya, saya udah ikhlas dapat bantuan nanti dari LPSK, nggak perlu lagi saya teriak. Tahu nggak Mas Gun kenapa saya kayak begini? Ini bukan cuma soal anak saya. Ini bukan soal peristiwa yang anak saya mengalami luka, trauma segala macam. Enggak. Saya berpandangan kalau hukum ini seperti ini, bagaimana nasib orang-orang miskin, anak-anak miskin yang kemudian mendapatkan perlakuan seperti anak saya, Mas Gun. Karena menurut saya anak-anak itu hanya punya 3 pilihan, Mas Gun. Dia akan putus asa, meninggal gantung diri, atau dia menjadi gila, Mas Gun. Dan ketiga, yang parah lagi, generasi kita kan banyak pelacur ya, Mas Gun, dan hopeless. Nah, ini yang mau saya perjuangkan, ini yang mau saya kasih tahu sama publik, ini mau saya tahu sama pemerintah. Undang-undang itu buat apa? Dibuat, disahkan, lalu tidak dipakai oleh aparat penegak hukumnya. Lalu kemudian korban yang menjadi korban harus dibela dengan keadilan, tapi malah mendapatkan perlakuan tidak baik. Ini bahaya, harus ada yang melawan. Dan kalaupun hari ini saya menjadi korban mereka para oknum, saya siap. Oke, jadi kan statusnya kan udah inkrah ini kan? Inkrah dan masa banding sebenarnya kan 7 hari. Udah habis dan ada PK. Iya, ada jeda. Termasuk kan ada dugaan ya melama-lamakan, terus komunikasi, betul. Surat dari Abah nggak dibalas, dan bahkan akhirnya dia mengadu ke pihak oknum polisi, yang oknum polisinya akhirnya kan mengancam Abah. Iya. Nah, itu gimana tuh, Pak? Ya, makanya saya terkaget-kaget ya. Ketika saya menjalankan prosedur standar hukum, di mana saya nggak mentang-mentang, enggak lah. Saya orang yang taat hukum. Walaupun saya sakit hati saya bersurat sampai 4 kali. Dan di situ saya itu ada buktinya, Pak ya? Ada buktinya. Coba suratnya. Nih, bentar, saya kasih unjuk. Semua suratnya ada ya. Biar
biar kita enak. Jadi kalau Iya, pakai data. data gitu ya. Jadi nggak sekedar oknum polisi ini di istilahnya apa ya kalau Saya mau bilang dulu, ini LPSK yang saya ajukan Iya, bersamaan tanggal berapa itu, Pak? tanggal berapa ini 23. 23 Maret. Jadi enggak kalau Bulan Februari ya. ya. Terus kemudian yang surat Ke kejaksaan sendiri ini kejaksaannya ini ada. termasuk permintaan banding. Iya, ini ada. Bentar. Nah, ini di sini ada surat Penerima ya, penerimaan ya. tanda terima. Tanda terima Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor. Iya, semua. Nah, ini ada tanggalnya Oke, semua. semua. Coba, Bah, saya mau bacakan dari Yang coba silakan. Ya. Pertama, tanda terima surat keberatan atas putusan pengadilan negeri. Sebagai orang tua korban, saya mengirimkan surat kepada JPU yang isinya keberatan dong, kan gitu. Bukan girang gitu tuh kan. Lalu kedua, saya minta permohonan berkas perkara lengkap pro justia. ya surat ini dari orang tua korban ke Kejaksaan Negeri Bogor. Di sini saya baca tanggal 9 ada tanda terimanya. Ini belum dibalas semua nih, Pak ya. Mengenai keberatan Dibalas keras sebulan. atas penghambatan pemberian salinan berkas perkara pro justia atas nama terdakwa 11 Maret tanggal 9 11 Maret. Ini penyampaian bukti formil penelaah restitusi LPSK atas nama korban Ananda C. Artinya Tanggal 16 Maret juga ada ke Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor somasi teguran hukum nomor perkara 4 Pidum Anak 2026 Pengadilan Negeri Cibinong. Terus 16 Maret sama. Jadi udah ada empat surat. Secara administrasi saya sudah melengkapi semuanya. Maka undang-undang pun mengarahkan saya ke Itu waktu putusan itu tanggal berapa, Pak? Putusan 26 Februari. Iya, Februari. Jadi setelah 7 hari tidak ada banding dari jaksa, apa suratin? Oh iya dong, ya kan makanya bilang saya taat hukum. Nah, pertanyaan saya adalah orang taat hukum itu masih juga dipermainkan. Saya korban taat hukum, lalu masih juga diancam gitu dengan bahasa. Terus tadi. yang lucu katanya penolakan ke Abah itu karena jaksa itu minta kwitansi. Apa benar tuh, Pak? Iya, makanya putusan gini. Putusan itu kita buka ya. Iya, boleh, Pak. Mi, coba tolong buka putusannya, Mi. Putusannya. Jadi dalam putusan itu gini. Menghukum terdakwa 6 tahun penjara dan membayar ganti rugi Rp5.000 dan menolak pengajuan restitusi korban karena tidak ada kwitansi. Kwitansi itu apa hubungannya? Bahkan undang-undang kan nggak bunyinya nggak. Tapi menariknya gini, di dalam putusan itu juga hakim memang memberikan waktu atau jalan PMH kepada kami, tapi dengan alasan karena jaksa tidak mengajukan. Artinya apa? Undang-undang yang harusnya mereka jalankan tidak jalankan, lalu mereka bebankan kepada kami korban. Makanya saya ini bersikeras kepada Jamwas dan juga Komjak, sampai di mana surat kami, sampai di mana protes kami, sampai di mana keinginan kami untuk dapat keadilan, kok nggak dijawab-jawab, gitu loh. Mas Gun tahu kasusnya Amsal Karo, itu fakta. Bagaimana kelalaian, kebodohan dan arogansi jaksa penuntut umum, bahkan kepalanya. Dan ini sama sebetulnya. Cuma belum saja, dan alhamdulillah saya sudah mengajukan ini ke Komisi 3. Tinggal tunggu aja. Nah, selain Komisi 3 sendiri kan Abah juga bersurat ke Wamen Omar kan, Wamenkum kan, Ya. terkait kasus ini. Terus tanggapannya Pak Omar sendiri terhadap kasus ini kan nggak hanya sekedar Ananda C, tapi untuk menyangkut seluruh anak-anak yang menjadi korban kekerasan. Kan Iya, begitu, Pak? Iya, beliau sebetulnya juga saya yakin heran, makanya saya
hari ini sih rencana mengirimkan lagi surat permohonan untuk mendapatkan intervensi semacam inilah semacam aturan lah ya, agar saya bisa melangkah ke jalur hukum yang lain untuk memaksa APH ini untuk melakukan eksaminasi publik misalnya, ya kan? Atau kemudian memaksa digelar kembali nih dari awal, atau lebih mungkin lagi kalau memang undang-undang KUHP itu berlaku yang kemarin kita dengar dari anggota dewan terkait soal APH yang bisa dipidanakan, kenapa tidak gitu loh? Karena kan ada yang dirugikan oleh mereka. Siapa itu? Korban. Nah persoalannya kan sedang ini, saya lagi minta petunjuk nih, saya lagi minta fatwa hukum nih, agar masing-masing APH punya tanggung jawab pekerjaan mereka. Jangan kemudian mereka mengerjakan sesuatu dengan abu-abu lalu kemudian mereka buang badan gitu loh. Jadi itu kan bahaya. Kami korban hanya mendapatkan angin sorga soal keadilan, sementara pelaku sudah dihukum kan gitu ya, lalu sudah diputus, kita disuruh berjuang sendiri, dilepas sendiri, kelewatan namanya ini JPU. Ya dong ya, harusnya dia sampai tuntas dong ya kan, karena undang-undang menegaskan dia mewakili negara untuk mendampingi korban sampai tingkat akhir kan gitu Mas Gun. Oke Pak, jadi terkait kasus Ananda ini kan bukannya tambah clear, memang tambah ruwet, bahkan setingkat Kapolri pun mengundang khusus Abah bukan untuk mengundang, mempertanyakan sebetulnya apa yang bisa dibantu. Makanya saya mau bilang gini, karena ini menyangkut oknum, saya bertanya sama beliau dan beliau kemudian saya heran ya ketika hari ini semua orang mengkritik, harusnya belajar dari polisi. Saya tidak memuji polisi, enggak. Kalau salah kita sikat itu. Tapi anehnya ketika mereka yang nggak mau bertanggung jawab lalu membuang isu seakan-akan saya adalah agen polisi, tapi malah yang mau membantu saya adalah teman-teman polisi. Nah, yang punya moral siapa? Kan katanya polisi itu nggak punya moral gitu. Iya. Jadi untuk para oknum yang melakukan bukan kita kalau versi Abah kan teror, tapi komunikasi yang memang tidak lazim. Artinya kan harusnya bisa melihat dari sisi korban, bagaimana ada kerusakan fisik, ada mental, ada hal-hal lain yang memang coba kalau misalkan itu menyangkut anak Anda, keluarga Anda, bagaimana perasaan Anda yang memang seharusnya ini makanya bilang ini masalah ya. jaksa. Saya mengkritisi jaksa JPU atas kinerjanya, nggak ada urusan dengan polisi. Polisi bukan alat jaksa, kecuali kalau saya bersalah secara hukum. Tapi kan dia ngaku-ngaku Kabid Humas Polda Jabar. Iya makanya ini jelas gitu kan. Tapi ini kan nomor ini. Makanya saya tutup ya. Ya. Jadi memang ada oknum yang melakukan WA, komunikasi tidak lazim lah. Cuman kan kita balik lagi ke nurani, jadi bukan masalah angka, bukan masalah kwitansi, tapi ini untuk anak-anak Indonesia lain yang memang menjadi langsung saya laporkan orang ini bersangkutan ke Propam, langsung saya. Oke, oknum dilaporkan ke Propam, bahkan jaksa ke Jamwas. Sudah semua. Nah pertanyaan saya cuma sederhana, sampai kapan anak korban dan korban yang lain menunggu keadilan? Apa harus dilepas mereka berjuang sendiri? Itu persoalan saya, makanya saya ngadu ke sini. Saya tidak ingin apa-apa. Bahkan kalau saya mau egois dengan LPSK yang sudah kami setujui, selesai kami. Tapi kita ini pejuang Mas Gun. Kita ini aktivis, kita ini selalu kalau melihat orang susah pasti nggak mau seneng kan? Ya. Nah saya mengalami itu, Lebaran dalam kondisi prihatin. Lebaran berdarah Pak ya? Iya. Dikasih kado, dikasih THR, putusan hakim yang seperti ini. Saya nggak marah, tapi yang saya marah kenapa tidak ada upaya dari seorang JPU? Iya gitu. Ya, nah ini persoalannya. Lalu saya tadi diancam, diintimidasi agar saya berhenti. Yang lucu lagi, saya bertanya sama Jaksa Agung,
Kalau dia memang pemimpin hebat, terbang dan tinggi gitu kan, kenapa kakinya nginjek kami? Katanya dia orang hebat. Tidak ada sepatah kata pun menyentuh anak-anak kami, menyentuh korban. Apa kabar? Nggak ada, apalagi bantuan gitu loh. Padahal ini jelasnya kesalahan anak buahnya. Tapi mereka sibuk ya kan. Akhirnya apa? Kita lihat kasus ini kan. Sementara yang nawarin saya bantuan banyak. Saya nggak mau ambil, Mas Gun. Ya, saya bukan dagangin ini saya, nasib enggak, saya mau kasih lihat sama masyarakat, harus ada yang bertanggung jawab, harus ada yang ngerti prosedur dan harus dijalankan ini prosedur. Ini undang-undang, jangan main-main. Kalau ada aparat yang tidak menjalankan undang-undang, apa konsekuensinya? Oke, kasus Amsal dan kasus Ananda C sebenarnya memang harus Jamwas, Jam Intel itu juga harus bisa memahami konstruksi dari case ini sampai akhirnya korban dirugikan. Artinya ada something, bukan tuduhan ya Pak ya. Mungkin ada pengawasan yang harus benar-benar di forensik ulang. Kenapa korban sampai diabaikan? Kenapa tidak ada upaya banding? Kenapa jaksa? Jadi kecurigaan mungkin dari keluarga korban bahwa pelaku hartanya sudah habis entah sama oknum, entah sama siapa, itu patut ditelisik, Pak. Dan saya merasa dipimpong baik ke kejaksaan, Jamwas, segala macam sudah berpuluh-puluh surat saya. Lalu juga kemarin ke Mabes Polri saya ingin menggunakan hak saya secara pidana. Akhirnya saya memutuskan memohon bantuan RDP ke Komisi 3 dan Komisi 8. Dan saya berharap betul pimpinan komisi dan anggota dewan, ini soal undang-undang yang kalian buat, ini soal undang-undang yang kalian sahkan, dan saya berharap betul bukan soal anak saya, tapi efek atau manfaat dari undang-undang ini bisa nggak dirasakan oleh masyarakat yang mengalami masalah seperti anak saya, atau bisa nggak dijalankan tanpa tafsir yang berbeda antara polisi dengan jaksa. Jadi bahaya undang-undang disalahgunakan atau dijadikan dagangan. Oke, ada pesan yang lain Bah untuk masyarakat sebagai penutup, kita udah hampir 1 jam. Iya, saya hanya bilang begini, kita percaya hukum, tapi hukum itu harus kita dorong transparan, dan kalau ada penyimpangan seperti ini, apalagi undang KUHP yang baru, Prof Edward, saya minta disegerakan fatwanya ini. Undang-undang KUHP bilang bila mana ada APH yang melakukan tindakan hukum gitu kan, melanggar hukum, boleh asalkan ada kerugiannya. Ini ada, tapi kami nggak bisa melakukan itu. Gimana Pak Prof? Apakah kemudian kami korban akan menjadi korban lagi? Pak Presiden, mana APH-mu yang katanya hebat, tapi ternyata kami lagi jadi tumbalnya. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Ade. Semoga bisa didengar oleh para petinggi negara ini dan case Ananda bisa menemukan keadilan dan menemukan titik terang. Oke pemirsa IGTV, bagaimana kasus-kasus hukum di Indonesia memang kadang bisa tajam, kadang bisa tumpul. Kali ini kasus yang menimpa seorang anak di Bogor memang sebuah keprihatinan yang memang harus didengar oleh seluruh petinggi negara, bahkan Presiden Prabowo, bahwa ada kasus yang di bawah yang kadang-kadang kelupaan. Banyak kasus seperti nenek mencuri apa juga dihukum, kasus fotografer Amsal juga dihukum. Ada korban kekerasan seksual di Bogor, seorang anak tidak mendapatkan keadilan, bahkan putusan yang memang mencederai dan tidak tidak berpihak kepada korban sendiri, itu harus ditelan pahit oleh keluarga korban. Semoga kasus ini bisa menemukan titik terangnya. Saya Moh Gunawan Abdillah undur diri, salam Indonesia.